Terdapat beberapa benda dalam kehidupan sekitar kita. A. Segelas kopi panas dengan tutup. Kemudian B. Segelas teh panas tanpa tutup. Kemudian C. Termos air panas. Ketiga benda bila diasumsikan menjadi sistem yang diurutkan menjadi sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka, maka urutan yang tepat adalah nih. Jadi ada uh, beberapa analogi gitu ya dari sistem isolasi, terbuka sama tertutup. Nah, kira-kira yang mana nih yang cocok sebagai sistem terisolasi, kemudian terbuka sama tertutup? Ada yang Oke, betul. Ya, jawabannya E. C, A, kemudian B. Sistem terisolasi itu termos air panas. Ya, di termos karena dia benar-benar tertutup sangat rapat ya, sehingga kalor dan juga dari reaktannya itu dia tidak bisa keluar gitu dari sistem. Kemudian sistem tertutupnya ada segelas kopi panas dengan tutup atau yang A, C kemudian A. Ya, betul. Jadi sistem tertutup itu tidak memungkinkan si reaktan itu mengalir melalui dinding dari si gelas itu sendiri atau sistemnya. Kemudian yang ketiga adalah sistem terbuka. Oke, yaitu di sini contohnya segelas teh panas tanpa tutup. Nah, oke, jadi di sini harapannya kalian sudah bisa membedakan tuh mana yang terisolasi, sistem terisolasi, kemudian terbuka dan juga tertutup. Oke, jawabannya nih. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada gambar. Ini juga gambarnya kemarin sempat kita pelajari juga. Ada sistem sistem dan lingkungan, gambar sistem dan lingkungan. Kemudian di sini analoginya sistemnya itu 50 derajat Celcius sedangkan lingkungannya 27 derajat Celcius. Artinya di sini sistemnya itu suhunya lebih tinggi daripada lingkungan. Kemudian pertanyaannya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut adalah apakah endoterm karena kalor masuk ke sistem, ataukah B endoterm karena kalor menuju lingkungan, ataukah C eksoterm karena kalor meninggalkan lingkungan, atau D, eksoterm karena kalor masuk ke sistem, ataukah E, eksoterm karena kalor keluar menuju lingkungan? Ada yang mau coba jawab? Endoterm atau eksoterm? Kemudian kalornya itu dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem? Kalau dilihat dari pengertiannya gitu. Ada yang mau coba jawab? Eksoterm. Eksoterm karena Kalor Hmm. keluar menuju lingkungan. Oke, iya betul. Eksoterm karena kalor keluar menuju lingkungan ya, yang E ya. Kalau di sini teman-teman lihat sistemnya itu suhunya lebih tinggi. Jadi dia memungkinkan kalornya itu dia dari sistem ke lingkungan gitu. Karena suhu sistemnya itu dia lebih tinggi. Jadi kalau di sini endoterm A sama B udah pasti salah. Kemudian eksoterm C, D sama E, eksoterm itu dia dari sistem kebalikannya, sedangkan kalau kalor masuk ke sistem itu juga kebalikannya dari keluar menuju lingkungan. Intinya eksoterm itu dia dari sistem menuju lingkungan. Oke, jawabannya Nah, kemudian ini juga masih terkait eksoterm dan juga endoterm. Tetapi di sini ada dua reaksi yang mana itu kita disuruh untuk menentukan yang mana sih reaksi yang endoterm, kemudian yang mana yang eksoterm, kemudian juga pengertiannya gitu. Jadi harapannya dari beberapa reaksi, dari adanya reaksi itu kalian mengetahui yang mana yang reaksi eksoterm, kemudian yang mana yang endoterm. Jadi pertanyaannya, di sini ada dua reaksi, perhatikan data berikut. Reaksi 1, C3H8 plus 5O2, ini pembakaran metana ya, menghasilkan 3CO2 plus 4H2O, di mana delta H-nya atau perubahan entalpinya itu min P kilojoule. Nah, kalau dia delta H-nya min itu nanti eksoterm apa endoterm ya. Kemudian yang reaksi kedua, NH4Cl plus NaOH menghasilkan NH3 plus NaCl. Delta H-nya sama dengan positif Q kilojoule. Nah, pernyataan yang benar dari data tersebut adalah A. Reaksi 1, sistem melepas kalor sehingga dia reaksi eksoterm. B. Reaksi 2, sistem menyerap kalor atau reaksi eksoterm. Kemudian yang C, reaksi 2, lingkungan menyerap kalor. Jadi dia reaksi eksoterm. Atau D, reaksi 1, lingkungan menyerap kalor sehingga dia reaksi endoterm. Atau yang E, reaksi 2, lingkungan menyerap kalor. Atau dia reaksi endoterm. Yang mana?
Reaksi. A bukan. Iya, jawabannya A, betul. A, reaksi 1 sistem melepas kalor karena dia reaksi eksoterm. Oke, di sini kalau teman-teman lihat, eksoterm itu dia ditandai dengan delta H-nya negatif. Sedangkan kalau yang endoterm itu dia delta H-nya positif gitu. Kemudian kalau eksoterm dia melepas kalor. Kalau endoterm dia itu menyerap atau menerima kalor gitu. Jadi kalau sebenarnya kita lihat dari ininya ya, A, B, C, D, E-nya itu reaksi 1 eksoterm, betul. 2 eksoterm, salah ya, harusnya 2 itu endoterm. Reaksi 2 endoterm, ini juga salah. Kemudian reaksi 1 itu dia endoterm, D juga salah. Kemudian reaksi 2 endoterm, reaksi 2 itu dia endoterm. Ini juga betul ya. Reaksi 2 itu endoterm, lingkungan menyerap kalor. Nah, ini yang membuat dia salah. Harusnya sistem yang menyerap kalor, lingkungan yang melepas kalor. Oke, jadi jawabannya yang A. Oke. Sampai nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya, untuk reaksi eksoterm dilihat dari reaksinya. Negatif. Kalau negatif itu eksoterm ya kan? Ya, negatif itu eksoterm, sistemnya yang melepas kalor. Oke. Lanjut. Oke, nah untuk yang selanjutnya ini ada contoh atau peristiwa-peristiwa yang mana yang endoterm atau eksoterm. Nah, oke. Jadi yang perlu dipahami adalah ketika dia endoterm, dia itu membutuhkan kalor. Sedangkan kalau eksoterm, itu dia melepaskan kalor. Nah, kemudian endoterm itu dia membutuhkan energi. Dia membutuhkan energi untuk melakukan reaksi tersebut. Sedangkan kalau eksoterm, dia itu tidak membutuhkan energi. Oke, jadi coba kita lihat deh. Ini peristiwa endoterm kemarin kayaknya belum ada contohnya ya kemarin yang kita bahas ya. Sini kita coba lihat. Berikut di bawah ini yang bukan merupakan peristiwa endoterm. Jadi kalau endoterm itu sistemnya itu dia menerima kalor. Sistemnya menerima kalor atau dia membutuhkan energi. A. Proses pencairan es batu. Oke, kalau kita lihat ya, pada proses pencairan es batu itu, kita satu-satu dulu ya. Yang A, proses pencairan es batu. Ini kira-kira dia endo atau ekso? Kalau teman-teman bayangkan, es batu itu, coba. Es batu, dia itu akan mencair ketika suhunya itu naik atau turun. Atau dia akan menerima kalor dari lingkungan atau enggak? A endoterm. Ditangkap ya. Dia karena es batu yang awalnya dia jadi bentukannya es batu, dia akan menerima kalor dari lingkungan atau menerima panas gitu dari lingkungan sehingga dia mencair. Nah, maka ada kalor dari lingkungan itu menuju ke sistem atau es batunya itu sendiri. Jadi dia endoterm. Kemudian yang B, pernafasan. Nah, kalau pernafasan itu endo atau ekso? Tebak dulu deh. Endo. Kenapa endo, Naira? Karena kalau nafas yang keluar panas. Oke, nafas yang keluar panas. Kalau kalau panasnya yang keluar, bukannya itu ekso. Ah, iya benar juga. Nah, itu juga masuk sebenarnya logikanya. Berarti pernafasan ini sebenarnya adalah eksoterm. Oh. Karena juga ketika kalian bernafas, itu kalian tidak membutuhkan energi, tapi menghasilkan Betul. energi. Benar nggak? Kalau bernafas itu menghasilkan energi. Nah, itu endoterm. Kalau itu eksoterm. Kalau endoterm itu dia membutuhkan energi. Contohnya ini, fotosintesis. Itu dia masuk dari luar ke dalam, Iya, masuk ke dalam, dan eksoterm itu dari dalam keluar. ya, Cara betul. simpelnya. Mm-mm. Nah, Kemudian kalau kalau fotosintesis, jadi kan kalau pernafasan itu bisa juga logikanya
logikanya seperti Naira, atau pernafasan itu menghasilkan energi. Ketika kita bernafas kan, sebenarnya energi kita itu nanti kalau teman-teman belajar ya di biologi itu, kelas 12, itu ada yang namanya ATP. Nanti kita ketika bernafas itu menghasilkan ATP. Nah, ATP itu yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kita menghasilkan energi itu untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, jadi pernafasan ini dia adalah eksoterm, menghasilkan energi. Berbeda kalau fotosintesis. Nah, fotosintesis ini, teman-teman, dia itu endoterm karena dia membutuhkan energi. Ya, fotosintesis itu dia membutuhkan energi cahaya matahari dan lain sebagainya. Fotosintesis kan butuh cahaya matahari ya. Jadi dia ada kalor dari lingkungan ke tumbuhan itu sendiri. Jadi akan terjadi reaksi fotosintesis yang nanti menghasilkan glukosa dan oksigen gitu kalau fotosintesis. Nah, jadi ini fotosintesis itu endoterm. Kemudian kalau proses penjemuran baju, berarti ini endo apa ekso? Penjemuran baju. Menerima endo. Betul, endo. Jadi kalau penjemuran baju itu kan kalornya ini ya, panasnya itu akan menyerap ke bajunya. Nah, itu yang dinamakan dengan endo, betul. Kemudian kalau proses masak, masak ini juga endo karena yang lain karena tadi udah ketahuan ya yang pernafasan ini yang ekso. Jadi proses masak ini dia endo karena proses masak itu dia juga membutuhkan energi. Dia menyerap kalor. Gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Nah, kalau ini pada proses pembuatan es batu di dalam freezer, air wujud cair berubah menjadi padatan. Hal tersebut merupakan proses eksoterm ataukah endoterm? Kemudian nanti ada pengertiannya. Oke, jadi dicoba ditebak. Dijawab dulu. Kalau proses pembuatan es batu di dalam freezer, itu dia ekso atau endo? Ini sebenarnya kebalikannya dari yang tadi ya. Ya, gimana? Ekso atau endo? Ekso. Oke. Ya, betul. Jawabannya ekso. Pembuatan es batu itu dia eksoterm. Karena nanti suhu dari es batu itu dia akan keluar ke lingkungan, keluar ke freezer. Nah, jadi kalau eksoterm ini ada A, B, sama C nih yang eksoterm. Yang mana kira-kira pengertian yang tepat dari reaksi eksoterm itu sendiri? A. Kalor dari freezer masuk ke air yang wujudnya cair. B. Kalor dari freezer itu kalor dari freezer keluar ke air yang wujud cair. Atau C. Kalor air wujud cair keluar menuju freezer. Nah, kira-kira yang mana? C. Oke, betul. Jawabannya yang C. Eksoterm karena kalor air wujud cair keluar menuju freezer. Jadi airnya itu dia sistemnya. Jadi kalor di airnya itu yang dia akan keluar. Freezer itu ceritanya adalah lingkungannya. Seperti itu. Nah, oke, betul. Jawabannya C. Eksoterm karena kalor air wujud cair keluar menuju freezer. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai pengertian eksoterm, endoterm, kemudian bagaimana membedakannya sama peristiwa di kehidupan sehari-hari. Sebelum kita nih masuk ke hitung-hitungannya. Tidak. Oke, belum ya. Oh gitu, karena melanjutkan. Oke, jelas. Oke. Nah, nah. Nomor 6. Jadi kemarin untuk perubahan entalpi standar itu kan kita mengenal yang kita pelajari itu kemarin ada 3 ya.
delta HF. Delta HF atau pembentukan, kemudian delta HD atau dia penguraian, kemudian delta HC. Delta HC itu pembakaran. Formation atau delta HF itu pembentukan, delta HD decomposition, kemudian combustion atau delta HC itu pembakaran. Nah, jadi nanti untuk delta HF, delta HD, delta HC itu bisa dipahami pengertian masing-masing gitu. Karena nanti biar nggak bingung, ini delta HC itu ternyata apa? Delta HC itu dia yang pembentukan, bahkan apa yang penguraian gitu. Maksudnya harus tahu masing-masingnya gitu ya. Contohnya seperti ini, nomor 6. Perhatikan reaksi berikut. Di sini ada pembakaran C2H6 itu dia etana. 2C2H6, etana ya, etana. Plus 7O2. Jadi ciri-ciri pembakaran, teman-teman, ciri-ciri pembakaran itu dia direaksikan dengan oksigen. Nah, itu dia ciri-ciri pembakaran. Menghasilkan 4CO2 plus 6H2O. Delta H-nya min P kilojoule. Nah, kemudian yang ditanyakan, berdasarkan data tersebut di atas, maka delta HC C2H6 adalah titik-titik kilojoule per mol. Bisa direaksi, kalian harus perhatikan juga koefisiennya. Perhatikan koefisiennya, kemudian delta H-nya di sini min P kilojoule. Yang ditanyakan adalah delta HC dari C2H6. Nah, kira-kira berapa nih? Apakah min 2P, atau min P, atau per 2, atau plus 2P? Yang mana kira-kira ada yang mau coba jawab? Semuanya dibagi dua kan, Kak? Ya, betul. Kenapa bisa dibagi 2? Karena kan yang ditanyakan delta HC dari C2H6 kan. Oke, Jadi udah sedangkan C2H6G tambah 7/2O2 ya. menjadi 2CO2 ditambah 3H2O. Oke, jadi Sehingga delta H-nya adalah negatif P/2. oke. Karena kan masih tetap. Oke, betul. Jawabannya betul sekali. Tepat sekali. Jawabannya min P per 2. Karena semuanya dibagi 2. Karena yang diminta di soal di sini adalah H6. Jadi, kalau di kita nggak usah dibolak-balik gitu. Kadang kan kalau misalkan nanti ada contoh salah satunya itu perlu kita balik gitu reaksinya. Dan kalau ini tuh sudah pembakaran. Ini reaksinya masih seperti ini. 2C2H6 plus 7O2. Nanti pastinya dikasih sendiri ya. Jadi delta H-nya sama dengan min P kilojoule. Nah, maka di sini karena yang ditanyakan adalah hanya satu ini ya, C2H6, 1 mol C2H6, maka kita bagi 7 per 2 O2 menjadi 2 CO2. Delta H-nya juga harus kita bagi 2. Min P per 2 kilojoule. Oke, nice. Jawabannya C. Tuh. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya nih. Nah, ini soal selanjutnya. Ini ada senyawa N2 plus 3H, ada reaksi. N2 plus 3H2 itu menjadi 2NH3, di mana delta H-nya itu sama dengan min 92 kilojoule. Nah, teman-teman kalau melihat dari reaksi ini, itu kalian bisa simpulkan bahwa reaksi ini, apakah dia reaksinya pembentukan, atau formation, ataukah dia penguraian, atau decomposition, Perubahan ataukah entalpi dia penguraian pembakaran? Ya, menjadi N2 ditambah 3H2. Berarti lambang H-nya itu berubah dari negatif ke positif. Oke, Delta H. kenapa dari negatif? Nah, yang ditanyakan NH3. Hmm. Yang ditanya NH3 berarti dibagi 2 semua kan. Itu berarti delta H sama dengan positif 46. Oke, ya betul. Jawabannya positif 46. Oke, jadi tadi untuk reaksi ini itu sebentar. Tadi kenapa dibalik Fatir? Kenapa tandanya awalnya negatif jadi positif? Bisa dijelasin lagi nggak? Karena kan pindah posisi Kak. Hmm, Di dalam penguraian yang produknya tuh berubah jadi reaktan. oke. Jadi Berarti 2NH3 ditaruh di depan. oke betul. Oh, berarti reaksi ini itu adalah reaksi dia reaksi Penguraian. pembentukan atau penguraian sebenarnya? Penguraian kan penguraian Kak. Kalau bawah itu penguraian.
Oh, yang ini yang ditunjuk ini, maaf. Ya, yang ditunjuk. Penggabungan ya, kalau nggak salah. Penggabungan, pembentukan ya, Iya, pembentukan, maaf, formation. Jadi pembentukan. pembentukan. Betul betul. Reaksinya betul pembentukan. Jadi kalian harus bisa membedakan ya, yang mana yang pembentukan, yang mana yang penguraian. Oke, betul. Karena reaksinya pembentukan, sedangkan yang ditanyakan adalah penguraian, tadi yang disampaikan betul, maka harus dibalik NH3-nya yang ada di depan. Jadi kita bisa tulis yang awalnya N2 plus 3H2 itu menjadi 2NH3, delta H-nya min 9H3 menjadi N2 plus 3H2 kilojoule. Nah, seperti biasa yang ditanyakan adalah setiap 1 mol NH3, maka kita bagi 2 semuanya. Maka NH3 itu menjadi 3/2, maka delta H-nya juga harus kita bagi 2. Plus 92 dibagi 2 adalah positif 46 kilojoule. Oke, betul jawabannya C. Nah, ini untuk soal ini ya yang menentukan masing-masing perubahan entalpi kalau dilihat dari apakah itu reaksinya pembakaran, penguraian atau pembentukan, kalian harus tahu tuh jenis-jenis reaksi. Walaupun tidak diketahui di soal, tetapi sudah diketahui reaksinya, harus bisa mengetahui oh ini reaksinya pembentukan, oh ini reaksinya penguraian atau reaksinya pembakaran. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan sesuai apa yang ditanyakan di soal gitu, reaksinya seperti apa, delta-nya berapa gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, nih. Ini adalah contoh soal kalorimeter. Sebanyak 30 gram urea, di mana mR urea itu 60, dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 500 ml air. Hasil pengamatan termometer menunjukkan terjadi perubahan suhu, di mana suhu awal air itu adalah 28 derajat Celcius, 1 derajat Celcius. Bila massa larutan dianggap hanya massa air, dan kalau jenis larutan itu 4,2 Joule per gram Celcius, besarnya perubahan entalpi pelarutan urea dalam satuan kilojoule per. Jadi, diketahui di sini, ini ya teman-teman ya, kita kan harus menghitung kilarutannya terlebih dahulu. Sedangkan di sini kilarutan itu dianggap hanya massa air. Maka kilarutan, maka massa larutan itu kan massa air ya. Massa air di sini 500 ml, kita harus ubah menjadi gram. Kita kali dengan 1 massa jenis air. Jadi 500 ml itu sama dengan 500 gram air. Kemudian delta T-nya berapa? Delta T itu perubahan suhu. Jadi yang awalnya dia 28 menjadi 21, maka delta T-nya itu 21 dikurangi 28, atau min 7 derajat Celcius. Kemudian, kalau jenis larutan itu adalah C, per gram derajat Celcius. Nah, oke. Kita menghitung perbedaan entalpi ya, Kak? Bukan perubahan entalpi ya. Yang ditanya, dia perubahan entalpi itu sama dengan Q reaksi. Jadi, yang akan kita hitung itu adalah Q reaksinya. Nah, jadi kemarin Q reaksi itu sama dengan min Q kalorimeter plus Q air, ya kan? Nah, tapi di sini kalorimeternya itu dia dianggap tidak menyerap kalor, maka Q kalorimeternya 0. Jadi Q air. Jadi Q reaksi
itu sama dengan min M kali C kali delta T. Ini akan kita hitung. Min M-nya 500 gram, dikali C-nya 4,2, dikali delta T-nya itu min 7. Maka coba dihitung. 500 dikali 42 kali min 7 hasilnya berapa? 500 kali 4,2. Kali min 7. 2100. 2100 ya? Ya. 2100 dikali 500 kali 42 kali 7. Ya itu 4,2, Kak. 4,2 kali 7. Benar tadi 2100 karena itu 14.700. Itu kan 500 kali 4,2, Kak. Nah, 500 min ya 500. 2100 kan? Bukan 14.700. Ya, benar lah. Dikali negatif 7 sama dengan negatif 4. Ya. Min 14.700 ya. Min 14.700. Atau di sini Q reaksinya bentar. Susah. Plus 14.700. Nah, 14.700 ini dia satuannya joule. Kalau di sini kan pengennya kilojoule ya. Jadi di sini adalah plus 14,7 kilojoule. Nah, tapi yang diminta ya perubahan entalpi dari kilojoule per mol. Maka kita harus dibagi molnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan di sini ini space-nya kurang. Ini ya, 30 gram urea dengan MR ureanya 60. Maka mol ureanya itu sama dengan 30 per 60 atau 0,5 mol. Jadi, tadi yang ditanyakan itu delta H, kita harus bagi mol kan molnya. Atau 14, positif 14,7 dibagi 0,5. Atau sama dengan positif 29,4 ya berarti ya. Positif 29,4 kilojoule per mol. Oke, itu kalorimeternya emang agak panjang ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Positif 29,4 kilojoule per mol. Benar ya, 14,7 dibagi 0,5 itu 9,4. Ada yang mau ditanyakan? Atau bisa ditulis dulu atau dicatat, dipahami. Kalau ada step yang mungkin miss, bisa ditanyakan.
Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Itu tadi kalorimetri. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita disuruh untuk menghitung perubahan entalpi ketika sudah diketahui data entalpi suatu reaksi. Oke, nih. Nah, masih ingat nggak untuk yang ini? Jadi biasanya ada reaksi, kemudian ada data entalpi suatu masing-masing senyawa gitu. Misalnya delta HF C2, kita lihat reaksinya dulu. Reaksinya 2C2H6 plus 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2O, seperti itu. Kemudian di sini sudah diketahui delta HF masing-masing reaktan dan produk. Delta HF H2O-nya min 242, kemudian delta HF CO2-nya itu min 394 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah delta H-nya. Nah, masih ingat nggak? Kalau misalkan ada soal seperti ini, jadi kita menghitungnya bagaimana? Delta H sama dengan, masih ingat nggak? Yang dikurangi itu loh, yang dikurangi. Masih ingat? Kalau yang ditanyakan adalah perubahan entalpi, kemudian yang diketahui di sini ada entalpi masing-masing produk dan reaktan. Berarti ketika yang ditanyakan delta H-nya, maka caranya adalah sigma dari delta HF produk, ya, sigma delta HF produk dikurang reaktan. Oke. Jadi yang kanan, nih yang kanan di sini, nih kalian hitung dulu sigmanya, hitung jumlah dari delta HF-nya, kemudian dikurangi sigma dari atau jumlah dari delta HF yang bagian kiri. Jadi yang kanan dikurangi yang bagian kiri. Coba bisa dihitung masing-masing. Ya. Kirain, ya oke. Jadi delta HF. Jadi di sini kan yang produknya, yang kanan ya teman-teman ya. 4 kalian hitung. 4 dikali delta HF CO2-nya. 4 kali min 242 ini ya. Kemudian ditambah 6 kali delta HF H2O. Kemudian kalian kurangi yang reaktannya 2 kali delta HF C2H6 ditambah 7 kali delta HF O2. Nah, di sini nggak diketahui delta HF, ini 7 dikali 0. Oke, ini bisa dihitung dulu. Nanti sampaikan jawaban kalian. Ada kucing.
Udah ketemu jawabannya? Boleh ngitungnya pakai kalkulator. Susah. Lupa. Susah. Bentar Kak, bentar. Oke. HV HF. delta HF dari C2H6 kita kan sudah tahu itu adalah minus 84,7 kilojoule. Tinggal Ya. dimasukin aja kan. Ya, ini 2 kali minus 84,7 ditambah 7 dikali delta HF dari oksigen. delta HF oksigen itu 0. Iya, H0. Ya, tinggal Ah, dimasukin. Ini tinggal dimasukin nih. kita tinggal cari aja kan. Masih. Nih, Nih, H delta H. delta HF. Kalian hitung dulu delta HF di bagian produk. Ya. Terus kalian kurangi di delta HF reaktannya. Oke. Jadi tadi delta HF produknya kan 4CO2 plus 6H2O nih. Jadi 4 kali delta HF CO2-nya. 4 kali min 394. Jadi di sini kan 4 kali delta HF CO2 ya. Yang diingat-ingat itu kalau ada seperti ini, berarti delta HF produk atau yang sebelah kanan dikurangi sebelah kiri, oke? Nah, kalau sudah, ya udah tinggal dihitung 4 kali delta HF CO2. Jadi 4 kali CO2-nya min 394. Ditambah 6 kali delta HF H2O. Sudah diketahui nih, delta HF H2O itu min 242. Jadi 6 kali min 242. Nah, kalian hitung, kemudian dikurangi delta HF yang reaktan. Reaktan 84,7 ditambah O2 itu delta HF-nya 0. Jadi 7 kali 0 sudah. Nah, udah deh. Ini tinggal dihitung, nanti akan ketemu jawabannya. Coba dihitung dulu. Gimana? Tuh ada yang mau ditanyakan nggak? Naira, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ini minus 39. Minus berapa? Oke, ini 7,0. 7,0 itu, oh 7. ya, oksigen ya. Ya, ini dikali 0 ya, bukan koma. Dibagi 7 semua, berarti ya, dibagi 7. Nggak usah dibagi, Fatir. Langsung dikali saja. 7, oh, kan mintanya delta. Oh, ini 7 dikali delta HF dari oksigen. Langsung dimasukkan, karena tidak diketahui delta H-nya, jadi 0. Jawabannya Iya. Oke. Oke, gimana Zahra? Zahra ada ketemu jawabannya? iya. Berapa? Min 2000. Ya, betul. Jawabannya C. Sesuai dengan apa yang Karama hitung juga. Jawabannya C. Min 288,6. Min 2.858,6 kilojoule. Gitu. Jadi ini tinggal tinggal dikalikan, kemudian dijumlahkan, kemudian yang produk, delta HF produk, tadi kalian kurang 858,6 kilojoule. Oke, betul-betul Zahra jawabannya betul. Jawabannya C. Oke, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak? Fatir, gimana tadi Fatir? Fatir, tadi terakhir bilang apa? Kan tadi kan 3 bilang 7 dikali delta HF dari oksigen. Karena kita tidak tahu
Kan tidak dijelaskan berapa besarnya sama dengan berapa kilojoule per mol. Ya, Berarti kita anggap aja sama dengan nol. ya. Bukan bukan karena tidak dijelaskan, tetapi memang delta HF oksigen itu nol. Jadi kita harus sudah tahu. Kalau ada Oh, ada oksigennya, berarti itu delta HF-nya nol gitu ya. udah ini aku buat gambar dulu kalau gitu. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Untuk soal sampai nomor 9 ini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyain nggak sebelum istirahat? Naira, gimana Naira? Bisa. Ya, oke.
Oke, di sini masih ada sisa 3 soal lagi. Kita lanjutkan nanti siang ya. Oke. Ya, kita lanjutkan nanti siang. Nanti kemudian ada soal yang bisa kalian kerjakan setelah itu. Oke, kalau gitu mungkin untuk pagi ini Karama cukupkan dulu. Kita sampai jumpa nanti siang. Kita lanjutkan nanti untuk pembahasan soal-soal. Nanti juga ada soal atau tugas gitu yang Karama kasih ke teman-teman. Kemudian minggu depan kita agendanya masih untuk melanjutkan materi ya laju reaksi gitu. Di laju reaksi. Oke, mungkin sekian ya teman-teman. Semoga tadi yang Karama sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Seperti itu. Semangat belajarnya. Kemudian semangat juga yang mau debat ketua OSIS ya, dan juga pemilihan sama kampanye ya nanti ya. Semangat apapun hasilnya, kalian calon-calon yang terbaik gitu. Oke, mungkin sekian dari Kak Rahma. Kurang lebihnya Kak Rahma mohon maaf karena tadi di awal maka silakan sekarang juga diakhiri dengan doa. Kak Rahma minta tolong Melo untuk bisa dibantu untuk memimpin doa penutup. Silakan Melo. Sebelum kita mengakhiri pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa menurut agama dan budaya masing-masing. Udah dimulai. Udah dicukupkan. Terima kasih Kak. Mel, Mel. Oh iya. Terima kasih. Ya, mati.